berkumpul di kelas ini guna melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya. Nah, hari ini saya atas nama Nur Syam dengan Bapak Syukurman itu akan presentasi materi makalah kami mengenai pemikiran Islam modernis dan liberal, akar pendekatan, corak dan tokoh. Adapun latar belakang pada makalah ini dalam kajian dinamika pemikiran agama di Indonesia, wacana liberalisme dan liberalisme tidak bisa dilepaskan dari gerakan modernisasi pemikiran Islam. Wacana tersebut menjadi benih-benih yang muncul di Indonesia dan telah berkembang secara evolutif sejak permulaan abad ke-20. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana akar corak pemikiran Islam modernis dan seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Gerakan ini dapat berupa peninjauan secara kritis terhadap konsep-konsep lama, metode bikin, serta penggunaan pendekatan tafsir yang baru. Sedangkan Islam liberal adalah sifat yang condong kepada kebebasan atau berpandangan bebas, luas, dan terbuka. Makna Islam liberal sendiri secara etimologi adalah Islam yang bebas atau Islam yang memberikan kemerdekaan berpikir. Akar dari Islam modernis dengan liberal ini berasal dari filsafat Yunani melalui gelombang Helenisme. Kemajuan tersebut kemudian pindah ke tangan dunia Kristen pada abad ke-12 hingga abad ke-15 atau kejayaan skolastik. Dengan pemikirannya seperti Albertus Agung, Thomas Aquinas, dan Siti Agustinus, dan Anselmus Bonaventura dan sebagainya yang ciri khasnya bersifat teosentris dan terjadi sinkretisme agama dengan filsafat. Gerakan perbaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan pandangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tokoh pemikiran modernis dalam liberal Islam adalah Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman. Itu dari Mesir, Muhammad Abduh dari Saudi Arabia, Ahmad Khan dan Afrika dari India. Modernisme politik itu Ali Abdul Razik. Di Indonesia seperti yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Jamil Jambek tahun 1860 sampai 1947, Abdul Karim Amrullah itu 1879 sampai 1945, Haji Abdul Ahmad, Kiai Haji Abdul Ahmad Dahlan tahun 1868 sampai 1923, Harun Nasution, Mukti Ali, Nurholis Majid, John Effendi, Ahmad Wahid, Muhammad Nasir, Harun, dan Effendi dan lainnya. Dari tren modernisme ini kemudian hari memunculkan gerakan pemikiran liberalisme dan pluralisme di kalangan intelektual liberal sebenarnya adalah lanjutan daripada gerakan modernisme Islam yang muncul pada awal abad ke-19 di dunia Islam sebagai suatu konsekuensi interaksi dunia Islam dengan tamadun Barat. Modernisme Islam tersebut dipengaruhi oleh cara berpikir Barat yang berasaskan kepada rasionalisme, humanisme, sekularisme, dan liberalisme. Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan liberalisme ini telah menjadi politik identitas di Indonesia. Gerakan melalui berbagai media. Pemaparan poin-poin dari materi makalah yang disajikan pada pagi hari ini. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain dari
peserta kedua, pemateri kedua ada yang ditambahkan atau kita persilakan kepada yang lain? Silakan saja Ustaz. Boleh. Silakan. Saya cuma ingin menambahkan tentang apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Mustari dan kemudian untuk mempersingkat waktu, saya ingin melihat kenapa atau apa yang menyebabkan munculnya tokoh pembaruan dalam Islam. Apakah Al-Quran tidak cukup menjadi jawaban atas problem kehidupan sosial masyarakat pada saat itu dan hari ini? Misalnya Muhammad Abdu itu ada problem internal dan eksternal. Pertama, karena dia Muhammad Abdu salah satu tokoh pembaharu yang kemarin dan minggu hari ini kita akan diskusikan beberapa pokok-pokok pikirannya. Pertama, kata Abdu itu umat Islam pada saat itu atau mungkin hari ini meninggalkan Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya itu ya tentu Islam yang menurut pemahaman Muhammad Abdu yang mungkin kadang-kadang di antara kita mungkin tidak ada beberapa bagian yang kita tidak sepakati. Yang kedua, Islam itu sangat jumud karena yang kemarin saya singgung itu jumud kehilangan keasliannya, otentisitasnya gitu. Sehingga ya perlu juga diperbarui, disegarkan kembali sebagaimana dulu bin Absa Abdallah itu menyegarkan kembali pemikiran Islam. Sempat heboh beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, sistem pendidikan Islam yang bermasalah. Yang ketiga, pengaruh Jabariyah yang sangat sofistik sekali. Kemudian lemahnya persaudaraan Muslim di Indonesia di antar sesama. Kemudian eksternal, apa eksternalnya? Dunia Barat yang bersatu melawan dunia Timur. Jadi itu menjadi semacam kesepakatan bagi Barat gitu. Mungkin mereka saling bermusuhan, tapi ketika berhadapan dengan Islam mereka akan bersatu. Kira-kira begitu ya mungkin di buku benturan antar peradabannya Samuel Huntington yang puluhan tahun yang lalu menjadi heboh juga. Kemudian spirit perang salib yang masih berkobar-kobar. Bahkan konon ada suatu raja yang berdiri di atas kuburannya yang apa ya, saya lupa, kesatria Islam itu, Salahuddin Al-Ayyubi, sembari mengatakan bahwa kami sudah menang. Jadi spirit perang salib itu sudah masih berkobar-kobar di dada Barat, orang-orang Barat itu. Kemudian Barat memandang Islam itu lemah dan terbelakang. Nah ini yang luar biasa dilawan oleh tokoh postkolonial Edward Said, bahwa Barat itu selalu saja melihat kita sebagai sesuatu yang inferior. Bahkan kita sendiri juga memandang diri kita sebagai entitas dan inferior di hadapan Barat. Bagaimana cara melihat kita? Ya coba saja gitu. Yang berasal dari Universitas Barat, kita akan sedikit gugup gitu bicara dengan alumni Barat gitu. Karena secara mungkin kualitas atau secara psikologi kita sudah memandang Barat sebagai sesuatu yang wah. Bahkan makanan dari Barat kita dianggap sebagai sesuatu yang modern kalau kita makan KFC dan gitu. Padahal itu proses pembaratan secara psikologi gitu. Bahkan anak-anak kita mungkin lebih banyak nama-nama Baratnya atau nama-nama Arabnya kan. Jadi jarang sekali nama-nama yang berbau lokal gitu. Itu kan secara tidak sadar kita sudah terbaratkan atau nah itulah. Saya kira demikian tambahan. Terima kasih kedua pembicara pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, sebagaimana tadi disebutkan oleh pemakalah bahwa ada kalimat yang dicetuskan oleh Muhammad Abdu secara internal, kekurangan kelemahan kita umat Muslim itu, Islam itu mengabaikan sifat dasarnya. Jadi fundamentalisnya itu barangkali yang sudah melenceng. Ini disebabkan oleh beberapa hal
ya juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dari gimana gigihnya orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu yang ternyata terus saja hingga saat ini mereka menganggap bahwa tanda kutip perang salib itu belum tuntas ya, belum selesai ya tuntas. Teman-teman sekalian, mari kita membahas materi yang disajikan di hadapan kita masing-masing ini tentang pemikiran Islam modernis dan liberal. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan benar-benarnya atau ingin menanggapi, bertanya dan sebagainya. Silakan. Jadi mulai dari siapa? Pembahasan yang menarik yang terkait dengan liberal, bahwa kita ketahui bahwa sepanjang sejarah dan masuk pada modern, bahwa kecanggihan teknologi dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi pola pikir terhadap seseorang, sehingga muncullah namanya liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Nah, sementara saya berangkat dari sebuah pernyataan Pak Quraish Shihab mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan sosial itu dia harus ditopang dengan agama. Dan agama menurut Pak Quraish Shihab memiliki 3 peran harusnya. Yang pertama adalah agama harus berperan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Quraish Shihab mengatakan bahwa agama juga harus berperan terhadap peningkatan karya dan kreatif partisipasi. Kemudian yang ketiga, Pak Quraish Shihab mengatakan bahwa agama ini bisa berperan sebagai isolator, dalam hal ini penghambat terhadap penyimpangan yang akan datang. Nah, yang jadi inti pertanyaan saya adalah bagaimana kita ini sebagai ataukah akademisi ataukah sebagai penyampai risalah ini untuk menepis dari liberalisme dan sekularisme ini, karena kita melihat bahwa dari sepanjang sejarah itu karena kita melihat ada dikotomi keilmuan. Orang yang harus belajar ilmu umum ya harus umum, tidak boleh campur adukan dengan agama. Oleh karena itu inilah yang kemudian diintegrasikan oleh UIN ya, dengan misi dengan perintegrasian keilmuan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Bu Aminah, silakan. Assalamualaikum. Tadi setelah saya baca dan pluralisme juga ya, pluralisme. Mohon maaf ini mungkin sepeda pemahaman saya. Pluralisme itu tergantung bagaimana sudut pandangnya, karena pluralisme itu banyak sekali pandangan pengertiannya. Saya pikir Islam juga harus pluralis. Nah, harus pluralis dalam memandang perbedaan seperti itu. Misalnya, tapi ada juga pluralisme yang beranggapan bahwa kita pindah agama kapanpun boleh, atau kita berkeyakinan saja tanpa beragama bahwa Tuhan itu adil, itu adil seperti itu. Dan ada juga pluralisme yang seperti yang diadakan Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Muhammad itu kan memperlihatkan itu seperti di Piagam Madinahnya, bagaimana beliau merangkul semua perbedaan dalam paham Islam tanpa memaksakan Islam itu harus dipeluk orang Yahudi dan Nasrani, tapi mereka semua harus sama-sama menjaga kota Yathrib yang sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Nah, jadi bahkan Pancasila pun itu yang saya pahami itu juga memahami pluralisme seperti itu, dan pluralisme itu nanti yang akan mendatangkan toleransi. Nah, pertanyaan saya, pluralisme yang seperti apa yang sebenarnya kita harus hindari yang ada di sini yang Bapak maksud atau Ibu maksud di PPT ini? Ya mungkin ada pandangan tersendiri terkait liberalisme dan modernisme yang memang harus kita filter ya sebagai negara atau bangsa yang sudah punya ideologi Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Nurdin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati
menempuh mata kuliah dari ini Islam, Profesor Mustafa. Yang menarik dari paparan narasumber kita pada hari ini adalah pemikiran Islam modern ya. Oh, Pak Irwan. Dalam analisis saya setelah para sumber membaca bahwa seakan-akan liberalis, moderalis, pluralis, apalagi yang lain tadi Sekularis. bukan sekularis, sekularis. Reguler. Gaya bahasa dialektika ya. Warisina tahun. Maaf, Prof. Salah, Prof. Reguler. Susah Pada sebentar, Prof. Jadi yang pemikiran ini kira-kira lahir sekitar tahun berapa? Karena jangan sampai yang kita anggap modern itu adalah sesuatu yang sesungguhnya korup. Yang kita anggap tradisional sesungguhnya dia adalah modern. Nah, ada mungkin narasumber kita hari ini mencoba mengelaborasi pemikiran Islam periode kenabian Muhammad SAW, pemikiran periode Islaman sahabat, ulama Rasyidin, pemikiran Islam yang bersifat pada dinasti Abbasiyah, sehingga kita tidak serta-merta melakukan pemikiran bahwa kalau originalitas keislaman itu lahir pada pemikiran yang hanya angsi di Muhammad Abdu saja, itu kan menarik, itu jangan berhenti di situ. Muhammad Abdu itu kan sebuah pemikiran lahir dari Mesir pada tahun 1849 Masehi sampai dengan 1905 Masehi. Itu pergerakan Muhammad Abdu dalam melakukan sebuah islamisasi sains atau mengangkat harkat martabat umat Islam saat itu ketika turbanya khilafah Turki Utsmani, sehingga ada pergerakan muncul. Nah, sebagai narasumber hari ini, seperti apa objektivitasnya melihat yang mana modern, yang mana tradisional. Boleh jadi yang tradisional itu sesungguhnya modern yang original, yang modern yang kita pahami sesungguhnya adalah tradisional yang ansih jauh dari unsur keislaman itu sendiri. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah ada 3. Masih ada? Sudah 3 buku yang disiapkan oleh kita. Baik, teman-teman sekalian, dari penanggap pertama Pak Satriwana tadi, Ya. Pak Supriyadi, saya tidak menemukan di situ pertanyaan, tetapi tanggapan dan mungkin menguatkan statement dari pemakaran. Bahkan tadi ada 3 poin yang dikemukakan berdasarkan pemikiran dari Muhammad Quraish Shihab ya. Ya, saya pikir ini bisa diabaikan. Dia ngomong pertanyaan. Ada keterkaitan tadi dengan pertanyaan Bu Kan Amina. kalau pertanyaannya Ya. bagaimana Oh. kita sebagai akademisi menepis liberalisme. Oke. Ya, pertanyaannya tapi terkait dengan pertanyaan kedua Ibu Aminah tadi tentang pluralisme yang bagaimana sebenarnya yang dimaksud di perkara ini. Iya. Karena Islam. kalau banyak ya terlalu banyak plural yang selalu digaungkan. Silakan materi. Saya jawab Pak. Oh, langsung ke Pak. Ustaz Nurdin. Nanti kita tambahkan. Semua yang tambahkan ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan dari Ustaz Nurdin itu mengatakan bahwa ini liberal ini itu muncul di tahun berapa? Jangan sampai kita menganggap bahwa ini yang kita ikuti modern ternyata itu sudah istilahnya zaman dulu sebenarnya seperti itu. Kalau yang saya baca
saya baca ya Ustaz, Iya. mohon maaf kalau salah. Di Indonesia itu ini Islam liberal itu dia ada sejak tahun 1998. Nah ini ada dikatakan bahwa gelombang demokratis di Indonesia mendorong turunnya Turunnya Wahyu. tidak mendorong turunnya Soeharto dari panggung kekuasaan pada 1998. Ya. Nah, dari situ ini ada banyak panjang penjelasannya. Dalam perkembangan saat ini salah satu pemikiran Islam yang penting dicatat adalah mengenai keberadaan Islam liberal sebagai kelompok pemikir yang antara lain banyak merespon persoalan tentang gagasan Islam dan negara yang disampaikan di kalangan Islamisme. Jadi ini juga sistem ini RUU tentang kerukunan umat beragama. Ya, Pertanyaan Pak Nurdin, saya tanya Pak Nurdin tadi itu ada di bukunya dia yang saya edit itu. Jadi ngapain? Kalau pertanyaan jawab banyak sekali, bagaimana masalah itu urus lima bagus. Ternyata mengetes ini Pak Nurdin ini. Jadi sayangnya yang diates adalah orang yang edit bukunya. Ternyata makan tuang ya. Ya. Baik, kalau mengacu kepada jangan sampai yang disebut modern itu disebut hanya persoalan tahun lahirnya pikiran tersebut, maka kalau tidak salah kemarin misalnya Prof kita beberapa minggu yang lalu waktu saya Zoom itu mengatakan kalau mau melacak ciri-ciri yang disebut modern itu adalah dia selalu saja menganjurkan sesuatu Islam itu dibahas dengan pendekatan yang rasional. Gitu. Kalau ada orang yang tradisional itu selalu ke belakang dia, menuju ke romantisme masa lalu, ingin kembali Islam itu diatur sebagaimana Rasulullah mengatur negara Madinah pada saat itu. Jadi modern itu bukan kalau saya bukan kalau mengacu pada ini argumen tadi bukan dilihat dari tahunnya, tapi dilihat dari bagaimana dia memberikan jalan keluar atas problem Islam hari ini. Nah, kemudian saya juga ingin menjawab tambahan tadi terkait masalah perkembangan Islam modern, sekuler atau pluralisme di Indonesia. Buku yang paling bagus dirujuk untuk membahas tentang pergolakan pikiran para pemikir Islam itu bukunya Yudilatif, Inteligensia Muslim Indonesia. Itu disertasinya. Itu lengkap sekali itu. Dan proses belajar inteligensia Muslim Indonesia. Bagaimana Sleman TV itu menjadi tempat kajian beberapa tokoh-tokoh Islam yang hari ini kita ketahui gitu. Dan menduduki posisi penting di pemerintahan bahkan menjadi intelektual Muslim sampai hari ini. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Indonesia yang berpengaruh di yang di Mesir itu Arif Rahman saya lupa namanya bagian pertama. Dan terus Safi Ma'arif. Yang menariknya adalah Ulil Absa Abdallah, mungkin Prof. Itu menarik sekali orangnya, kemarin kita diskusikan. Ya, Dulu itu 2006 itu kan 2006 ke bawah itu kan pikirannya itu sangat sekuler sekali itu orang. Sekuler sekali. Meskipun dia anak santai. Tapi sekarang coba lihat, itu ngaji Ilya Ulumuddin setiap malam Kamis itu di Facebooknya. Itu luar biasa itu. Jadi banyak pemikir-pemikir Indonesia ini yang luar biasa. Yang baik Pak, Prof Kasim Atta dulu waktu saya awal kuliah itu, saya menuduh dia itu kafir. Bayangkan anak semester 1 masih kecil belum tuh. Begitu. Oh ya, karena sekuler sekali kan gitu. Kata orang. Terus setelah saya pelajari beberapa tulisannya dan ikut kegiatan-kegiatannya, saya mulai menggeser pikiran saya tentang Islam ini. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang progresif di Indonesia, yang pluralis, modernis, dan banyak corak-coraknya. Nah, kira-kira itu yang saya bisa tambahkan terakhir. Betul apa yang dikatakan Prof
yang Bapak cerita tadi, Fresihab. Sama sebagaimana yang dikatakan Syed Hasan Nasr, manusia modern itu meyakini mereka bisa makan hanya dengan roti, mereka bisa bahagia hanya dengan roti. Manusia modern itu yakini kalau punya uang bahagia itu. Oh, kita itu kalau ada yang tangkap koruptornya 10 miliar, orang yang banyak itu, uangnya pasti banyak. Jadi yang disepikirkan itu uangnya, bukan anunya gitu. Jadi mereka hanya meyakini bahwa dengan roti mereka bisa bahagia. Padahal itu ada makanan lain yang bisa bahagia, itu makanan rohani. Yang sekarang tidak diyakini sama tidak terlalu dipercaya oleh orang-orang yang berpaham terlalu saintis itu. Yang tadi sebelum dosen masuk kita diskusikan panjang tentang nestapa manusia modern itu. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke Pak Nurdin. Jadi bukunya. Ternyata bukunya yang dia bahas ya. Iya. Nanti saya editkan itu. Iya. Dan Pak Gandhi sendiri bagaimana? Ternyata mereka membalaskan. Ya, itu mungkin masih bisa ditambahkan oleh teman-teman terkait itu ya. Ini kan kita bahas tentang liberal secara umum, tapi saya masuk ke dalam perspektif agama. Ada namanya sekularisme agama, ada namanya liberalisme agama, pluralisme agama. Di mana kita ketahui bahwa liberal di situ yang sempat saya catat bahwa liberalisme agama itu adalah memahami nas-nas agama Al-Quran hadis dengan menggunakan akal pikiran bebas dengan menerima doktrin-doktrin agama sesuai dengan akal pikiran. Sementara sekularisme agama adalah memisahkan dunia dari agama. Sementara pluralisme agama adalah sebuah paham yang mendoktrin bahwa semua agama sama. Nah, sebagai kita ini yang akademisi, bagaimana ataukah semacam konsep seperti apa yang harus kita tuangkan dalam hal ini generasi muda kita? Karena kita melihat bangsa kita ke depan 20, 10, 30 tahun ke depan itu tergantung dari siapa dan bagaimana generasi muda kita sekarang ini. Nah, makanya paham-paham itulah yang harus kita tepi sesuai dengan perkataan Pak Fresihab bahwa agama itu harus menjadi isolator, menghambat terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang atau paham-paham yang menyimpang tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin perlu dibedakan yang mana yang isolator, yang mana diteruskan. Ya. Dan mungkin juga perlu diperjelas di sini yang kita bahas itu pluralisme, modernisme, liberalisme secara umum dan liberalisme beragama. Ya, ini juga yang mungkin Surat hadis kan jelas-jelas. Pemikiran Islam modernis dan liberal dengan bersama tadi tokoh-tokohnya. Kalau bisa tanya akar pemikiran kita bisa muncul gini. Mengapa ada lagi pemikiran Islam itu dimodernkan? Atau ada lagi pemikiran kenapa Islam lagi diliberalkan? Apakah Islam ini tidak bahasa teks kontekstualitasnya itu tidak sempurna? Atau tafsir-tafsir klasik yang dibangun oleh modernisasi di tahun 700-an, tahun Abbasiyah dan lain sebagainya itu sudah tidak lagi menjadi sebuah referensi nilai original keislaman, ataukah sebenarnya ada modernis ini adalah sebuah pemikiran di mana ketika umat Islam ketika masa hidup muda terjadi di abad 16, 17, di abad 18, 19, 20 kan umat Islam terpojok oleh rezim setelah dialektika perang salib tadi. Perang salib kita kalah, maka kekalahan umat Islam seluruh dunia, maka imperialisme Barat memasuki kantong-kantong Islam yang pemikiran Islam di dalam sangat bergerak luar biasa, tapi secara politik kekuasaan dia kalah, maka dia harus dijajah. Nah, ketika orang terjajah, maka
nilai kebenaran apapun, nilai kebenaran intelektual dia, nilai rasionalitas, kebenaran akliyah, kebenaran akliyah itu tidak akan bisa ke permukaan karena terjadi oleh kekuasaan. Nah, pemikiran saya adalah ternyata para pemikir modernis ini sebenarnya bukan memperbaharui nilai-nilai atau dogmatis kebenaran agama, tapi dia mungkin membangun strategis apa yang dilakukan untuk Islam ini kembali kepada masa kejayaan itu di abad ke-16, 16 sampai di 17, 19 kan terjaga kita. Nah, mungkin itu dimaksud dengan modernis dan liberalisasi itu. Nah, kalau persoalan liberalisasi itu kan apa ya? Liberalisasi apa tadi pada filosofinya liberalisasi? Adalah sebuah pemikiran bahwa segalanya itu adalah dilakukan oke, iya kan? Agama pada momen tertentu ada yang dibolehkan, ada tidak dibolehkan. Mana misalnya kita liberalisasi hedonistis perkawinan. Kalau teori liberalisasi kawin mawin kan bukan urusan, Pak. Apa namanya, nikah itu bukan menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Kalau teori liberalisasi udahlah, Anda setuju dengan saya. Kebebasan beragama seperti itu. Nah, kalau agama tidak bebas, sudah menikah. Berarti Islam itu dia liberal. Ketika tatanan-tatanannya sudah waktunya memang kita harus suami istri lebar belum di kamar. Ya suami istri kok. Iya, siap. Sudah dihalalkan, sudah dibenarkan. Komunikasi. Mungkin gimana saya bisa tanya dari narasumber kita bahwa saya menggelitik terus bagi saya, apakah orang yang mengklaim dirinya orang modernis itulah istibeks dalam beragama? Boleh jadi orang modernis itu kadang-kadang juga ada penyimpangan atau koset beragama terjadi juga. Oke, nanti deh Pak Prof akan mengenai setelah bisa beragama seperti itu. Silakan. Makanya tadi liberalisme itu kan selalu saja berusaha menafsirkan teks-teks suci itu dengan pendekatan yang rasional. Kalau kemudian ditanyakan ke saya, bagaimana perspektif saya terhadap itu, tidak semua dalam terminologi agama kita itu sesuatu yang bisa dirasionalkan. Tidak semua. Misalnya keyakinan ini kan memuja sains sebagai satu-satunya jalan keluar. Dan kemudian mencari teks-teks itu. Bahkan Muhammad Abduh dan teman-temannya itu mengatakan kita harus juga memverifikasi hadis-hadis Nabi yang hanya yang masuk akal, yang bisa dianggap sahih gitu. Nah itu yang juga saya tidak setuju di aspek itu. Karena tidak semua yang keyakinan agama kita itu bisa dibangun dengan pendekatan akal. Iya, misalnya keyakinan kita kepada surga dan neraka. Empiriskah itu? Bisakah semua kita rasionalkan? Tentu tidak. Kalau keyakinan liberalisme itu kita terima begitu saja tanpa melibatkan keyakinan yang sifatnya bahasa orang baratnya irasional itu, maka saya tentu tidak setuju. Kalau ditanyakan ke saya, liberalisme itu saya setuju pada aspek bagaimana Islam itu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman yang berkaitan dengan ranah sosial, ekonominya, politiknya. Tapi begitu pada masuk pada ranah akidah, tentu saya lebih berpegang tentu pada agama dan keyakinan tauhid saya. Yang di dalam tauhid juga ada sebuah keyakinan yang tidak bisa dirasionalkan. Nah, penjelasan ini saya baca di bukunya Agus Purwanto, Nalar-nalar Alam Semesta. Jadi ada dasar ilmiahnya. Jadi tidak semua yang orang-orang liberal, tapi itu semua orang liberal begitu ya. Banyak juga tokoh-tokoh yang pasti memberi ruang kepada jiwanya itu bahwa keyakinan pada neraka dan yang tidak rasional itu juga menjadi bagian keyakinan dia. Kalau liberal sekali gitu, pokoknya yang tidak masuk akal itu ya tidak dia terima, bisa tolak semua. Bagaimana rukun iman, rukun Islam itu maksudnya yang ada yang tidak masuk akal kan? Nah itu jawaban saya. Terima kasih. Cukup gamblang ini penjelasan terakhir dari semua perkara.
mungkin ada teman-teman yang lain ada pemikiran yang berbeda atau ada yang sama tapi ingin. Ya, silakan Boni. Terima kasih sebenarnya terkait liberalisme. Paham liberalisme sebenarnya kalau istilahnya hulu atau ekstrem kiri, ekstrem kanan kayaknya. Ekstrem kanan, ekstrem kiri itu yang fundamentalis radikalis kemarin. Sementara liberalisme ini yang terlalu rasional, merasionalkan segala-galanya yang bisa dirasionalkan seperti itu. Ini yang saya pahami. Jadi karena saya kiri ini kalau yang namanya ekstrem pasti yang namanya ekstrem itu kan kelewatan ya. Pasti itu Ekstremis. Ekstremis kanan, ekstremis kiri. Nah jalan tengahnya kita kan Pancasila atau dia bahasanya tawasud atau moderasi. Nah mungkin ada bahasa lain lagi itu. Hanya saja memang liberalisme yang seperti ini memang yang perlu dikatakan tadi selatan. Nah terus yang kedua pembahasan sekularisme. Bagi saya juga sekularisme juga perlu diantisipasi karena dunia dengan akhirat itu bukan hal yang terpisah. Ketika misalnya kita belajar seperti ini juga mengajar akhirat juga. Seperti itu. Ketika misalnya teman-teman kerja di kantor juga akhirat juga. Yang itu dipisahkan oleh orang sekuler. Atau bahkan misalnya teman-teman yang sholat tetapi misalnya dia duduk bersedekah dan bekerja itu juga adalah bukan bentuk sekuler ya. Jadi kita ini yang perlu kita antisipasi itu disilaturahkan gitu ketika dia betul-betul pisahkan bahwa ketika di luar ibadah ritual itu dia anggap sebagai bukan ibadah. Itu yang perlu yang kita antisipasi. Karena ibadah dunia dengan ibadah akhirat bukan hal yang sekuler. Dunia dengan akhirat itu juga bukan hal yang terpisah, tetapi dia perjalanan dari saat ini ke masa depan. Perjalanan dunia amalan yang kita lakukan yang hari ini dianggap oleh orang-orang materialistis sebagai bukan ibadah, bagi kita ibadah sosial. Ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Jadi inilah yang perlu mungkin kita menyambungkan bahwa sekularisme itu perlu dikaitan dengan tauhid. Tauhid itu bahwa segalanya itu satu memang. Urusan dunia, urusan akhirat itu lillahi ta'ala, karena ada Allah Ta'ala. Seperti itu tadi kalau bahasanya Prof yang tafsir Al-Quran itu kan Aniyah, Al-Kafi, Al-Boya itu memang tauhid. Tidak bisa kita pisahkan. Jadi memang kalau bagi saya sekularisme dan liberalisme yang perlu diisolakan. Nah, bagaimana dengan modernisme? Kalau modernisme ini menurut saya selama itu untuk menyesuaikan perjalanan atau tantangan zaman itu memang kita harus menghadapi modernisme itu, bukan menghindarinya. Karena kalau menghindari dia akan menjadi seperti fundamentalis tadi. Akan menggeser kita, akan menggeser. Atau kalau Kristennya Katolik banget begitu. Nah, ketika kita masuk di tantangan global, kita mesti memang harus memahami teknologi, bukan menghindari teknologi. Harus mengikuti zaman. Ya, jadi modernisme ini maksud kita tetap harus memegang tradisional, tapi menuju ke modern juga. Begitu, bukan melepaskan tradisional dan terus meninggalkan tradisional itu, terus menuju ke modern total. Itu yang mungkin saya tidak sepakati kalau modern total tadi yang sampai ke liberalis seperti itu. Tetapi kalau kita menyelesaikan diri untuk menghadapi tantangan zaman itu harus, bahkan kita sebagai umat muslim harus menghadapi itu. Karena kan bahkan kalau bukan dasar itu ya kita hidup sesuaikan apalagi kita mendidik anak misalnya, kita sesuaikan dengan zamannya, bukan dengan zamannya kita atau zaman orang tua kita dulu. Itu contoh kecilnya. Nah kalau misalnya pluralisme juga mungkin belum dijawab ya pertanyaan saya tadi. Kalau pluralisme juga sebenarnya bagus itu pluralisme. Ketika misalnya cara berpikir kita sama dengan cara Nabi Muhammad kemarin di masa Piagam Madinah itu merangkul perbedaan. Jadi memahami perbedaan, bahwa perbedaan agama itu bukan hal yang perlu kita istilahnya menjadikan momok. Justru itu adalah kembatan yang alami. Bahwa memang bahwa perbedaan itu muncul karena ada banyak pesan di dalamnya. Ya, kita itu bersaudara. Bahwa kita mungkin permasalahan buah pernah kita bahas kemarin itu bahwa banyak hal. Ya, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah makhlukiyah bahkan kemarin dibahas. Ya, jadi pluralisme itu penting di dalam Islam dan itu juga penting. Kalau saya menarik pembahasannya Habib Lutfi, jadilah kita itu orang Islam itu seperti air laut katanya. Air laut itu katanya kalau itu kan ada sampah dari manapun itu dia tidak akan mempengaruhi air laut. Jadi ada sampah liberalisme, ada sampah modernisme misalnya ya dalam tanda kutip, ada sampah sekuler, kita harus tetap tangguh seperti air laut. Kita bisa filter itu.
gitu. Nah, ketika air laut mengalir ke air sungai, itu kan dia dari hulu ke hilir ya. Misalkan ada juga air asin yang mengalir ke sungai. Itu air sungai tidak memaksakan air laut tidak memaksakan air sungai untuk jadi asin. Atau bahkan mungkin ikan di air laut itu pun tidak pernah asin. Seperti itulah harusnya Islam. Kita tidak memaksakan orang-orang yang berbeda agama sama kita untuk ikut Islam. Nah, karena kita air laut tidak memaksakan bahwa air sungai harus asin, ikan pun harus asin. Seperti itu juga Islam. Kita Islam ini tidak memaksakan kamu Kristen, Hindu atau Buddha yang akan di negara kita karena kita mayoritas, maka kamu juga harus Islam. Dan seperti itu, maka itu pesan Habib Lutfi. Jadilah umat muslim yang seperti air laut. Saya kira seperti itu pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, cukup jelas dan mungkin cuma kalam nanti akan mengatakan bahwa kita sedang berada di hadapan Mama Dede lagi. Neo Madede ya, Neo Madede. Jurang teman. Baik teman-teman sekalian, ya semua sudah ditanggapi pertanyaan dan tambahan lagi. Ya, sebelum kita kembalikan ke Bapak Prof sebagai penampung, masih ada yang ditambahkan? Masih ada sekitar 15 menit. 15 menit. Saya kalau itu 15 menit. Ya. Ngomong lagi. Kan kalau melanjutkan tadi itu problem masalah sekuler liberalis itu kan misalnya ada orang sesama muslim menuduh saudara muslimnya kafir gara-gara mengucapkan selamat Natal. Ini kan problem sosial kita ya. Radikalisme itu. Tidak tarik pada tafsir teologis itu pada untuk menafsir untuk menghukumi sesama muslim kita. Gitu. Sesama muslim sendiri kan mengkafirkan saudara itu. Jadi Islam itu kayak Islam tafsir, bukan Islam seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi cara kita berislam bukan Islam yang cara Islam tafsir kita. Juga itu, Bro. Ya, terima kasih teman Kala. Kami persilakan kepada Bapak Prof. Terima kasih ya. Sebentar ini. Pemakalanya siapa tadi? Syukurman. Siapa? Syukurman. Ibu Nusa. Superman, tidak. Oke. Baik. Bisa di slide 1 sampai dari situ ya. Oke, ini memang begini aslinya ya dari Islam. Iya. Saya lupa ya, selalu namanya selalu biasanya itu ada catatan-catatan kritisnya ya. Tapi tadi sudah tereksplor, sudah terucapkan ya di dalam diskusi. Memang itu sasarannya. Kalau yang ini ya kembali ke makalah ini akan mengulangi mata kuliah kita yang sudah sejak lama. Oke, catatan kritisnya tadi bisa dimasukkan yang satu slide tadi. Yang slide 2. Oke, ini yang terkait ya. Benih-benih yang muncul ini sedang bisa di latar belakang itu menjelaskan mengapa ini penting kita bahas ya. Berarti karena ini kira-kira nyambung ya. Jadi kita mau menulis sesuatu itu latar belakang itu menjelaskan mengapa itu kita tulis. Saya nanti kalau bapak-bapak bikin disertasi, kalau judulnya ini, nah, kalau tidak salah di buku yang saya bagi itu buku jelek saya itu di latar belakang itu kan saya sudah tulis di situ. Tulisan ini di latar belakang oleh ini. Jadi daripada pusing itu ya begitu saja. Kadang-kadang kita tulis pusing berada di sekitar pusingnya itu. Kadang-kadang sudah memasukkan diri ke pasal hadis ada juga kesimpulan taruh di latar belakang. Kayak kemarin itu loh yang S2 itu kemarin kan. Iya. Dia tulis hasil itu Pak. Saya kan sering bilang ini, tapi ini rada menghibur dan menyemangati kandidat baik dan maupun PhD. Saya kira kebetulan kita menulis itu atau tidak tahu hasilnya sebenarnya. Bermasalah.
Hasilnya kan cuma satu kalimat kesimpulan di belakang. Tapi mau ya sabar dulu nanti di belakang nanti seolah kita tidak tahu dulu. Pura-pura dulu. Pura-pura tidak tahu. Di depan itu kayak rumit gitu ya. Betul. Ini malah kesimpulannya saudara di depan. Nanti mudah-mudahan ada di depan. Sama lah ini kita mulai soal makalah. Kira-kira apa hal yang penting? Oke lah kalau ini ya ini soal sekularisme seperti itu. Rumusannya akar, oke sudah perkembangannya dia step kedua juga. Oke terus, nah ini tadi ada Islam modernisme, Islam liberal, ya oke memasukkan nilai modern dari barat. Oke ya terus. Akar, oke ya betul, ya betul. Oke, terus, oke, terus, ya terus. Ya, terima kasih. Oke, nanti tambahkan itu satu slide ya, yang catatan tulis tadi itu dengan referensinya ya di apa itu di footnote setiap slide. Mungkin ada buku atau apa tadi cukupkah? Nah, apa yang saya mau sampaikan ya, ini memang problem semantik juga memang ya. Orang kalau sebut modernisme, liberalisme itu memang bawaannya ya ke westernisasi, ke pluralisme, yang terbawa isi sensitif. Nanti. Tapi soal westernisasi sendiri, saya kadang-kadang kan berpikirnya begini, Western yang after dengan before. After itu dulu ya mungkin ya. Before itu dulu. After yang sekarang. Nah itu bisa dibeda-bedakan lagi. Kalau yang before itu dulu, itu kan Eropa itu atau Barat itu kan pernah dikuasai oleh Islam. Iya, jadi sebenarnya ada jejak Islam di sana. Ngapain kita mau mengatakan bahwa kalau Barat itu sudah haram ya, dalam pengertian yang ekstrem? Padahal dia dulu yang menguasai. Dan kemudian juga Islam juga maju itu karena melakukan adaptasi dan literasi pemikiran Eropa Yunani. Iya. Jadi sebetulnya ya kalau ini hanya tingkat S3, cuman harus ditulis baik-baik begitu. Bahwa tidak semuanya itu harus dituduh sebagai haram. Kalau kita tahu asal sejarah, kalau Islam itu bisa membangkitkan tidak ada Islam dunia filsafat Yunani karena ada kompatibel dengan Islam kan. Dan kemudian Islam maju waktu itu, diskusi itu di era abad pertengahan. Lalu pluralisme. Nah, saya punya buku yang baru saya dapat ini, buku koeksistensi yang ditulis oleh Mas Menteri Dalam Negeri Kuwait. Ada teman saya dari Kuwait yang mengirim buku ditulis oleh Menteri Dalam Negeri. Diskusikan modern. Jadi bagus juga ini Menteri tadi penulisnya. Menteri Kuwait ini apa namanya Ali Rashid Al-Nuaimi menulis koeksistensi dalam keragaman dan perbedaan. Nah, dia menulis secara singkat tentang piagam Madinah. Dia mengutip Ibnu Ishaq Ibnu Yasar Al-Madani yang menulis buku Sirah Nabawi ya. Sirah Nabawi. Dari situ dia yang diedit oleh Ibnu Hisham ya. Dia menjelaskan secara ringkas isi piagam Madinah itu atau konstitusi Madinah itu bahwa Nabi membuat aturan antara Muhajirin dan Ansar di mana dia berdamai dengan orang-orang Yahudi, membuat ikatan dengan mereka dan mengakui agama serta harta mereka. Jadi Nabi sebenarnya sudah menerima mengakui pluralisme. Jadi kan kita bisa bayangkan kalau dulu Nabi tidak lakukan itu, perang dan
kira-kira Islam berkembang nggak kira-kira? Itu ya. Kalau pakai logika nggak mungkin kan? Walaupun kita bisa berpikir, kalau Allah mau, tapi kan itu selalu Allah mau bagaimana? Ada epistemologi. Yang jelas yang realnya adalah ketika dulu Nabi mengatakan oke hapus saja bismillahnya, hapus itu SAW sudah cukup Muhammad bin Abdullah. Kan di situ orang Yahudi terima dan akhirnya mereka hidup secara koeksistensi. Nah, koeksistensi itu artinya hidup bersama berdasarkan kepentingan bersama, tujuan bersama, agenda bersama, timbal balik. Nah, simbiosis mutualisme. Dengan demikian maka tadi selamat Natal dan lain sebagainya berarti juga itu sudah oke. Dan saya sudah pernah saksikan, memang tidak di zaman Nabinya, tapi di Mesir. Saya pernah berkunjung ke rumahnya Syekh Ali Jum'ah. Terkenal itu. Saya ke rumahnya di Kairo, Mesir. Ya, waktu itu saya ke Kairo waktu ikut short course itu, bagian dari misi diplomasi saya dulu itu. Sempat 3 bulan ambil short course di Al-Azhar dan mengunjungi, karena beliau dosen waktu itu di short course itu. Tiba di rumahnya karena bulan Desember, awal Januari. Beliau, kami menunggu di luar. Di dalam ada tamu dari para pastor, pemimpin gereja Koptik di Mesir. Keluarlah itu para pemimpin gereja. Cuman yang bikin saya terkesan adalah ya semua mengatakan ma'assalam. Itu para pastor itu ya, ma'assalam, para Allah. Saya terkejut. Ini bahasa Arab, bahasanya dia ini kan. Iya. Hanya kita kan kalau pikir, sudah dengar ke pastor mengatakan barakallah. Di pintunya Syekh Al-Jum'ah itu para pastor sambil pegang begini. Assalamualaikum Syekh barakallah. Subhanallah. Allah berkati. Jadi kan maksud saya, oh iya ya, memang bahasa Arab ini. Kita kalau berpikir-pikir juga bahwa ya Islam ini banyak warnanya. Ada warna Sulawesi, ada warna. Jadi kan tidak mesti harus Arab semua. Nah, Arab itu ada tadi tuh ada Kristen juga kok. Orang Kristen juga di gereja dia pakai doa Rabbana juga di dalam gereja. Ada bahasa dia kan? Kristen Ortodoks kan dia. Nah, sesudah itu kami masuk ke dalam. Saat masuk itu di meja itu disuguhkan kita itu permen. Permen itu yang di toples itu ada gambar salibnya. Saya foto itu. Oh, nanti saya bawakan fotonya. Khusus saya bilang, Syekh, ini pelajaran besar bagi saya ini. Karena kita di Indonesia itu habis energi setiap bulan Desember debat kita ini. Jangankan permen, selamat Natal saja kita sudah salib kafir kita. Iya betul. Jadi kita makan permen ada salib-salib. Sekarang kan ada baju batik yang banyak gambar salib kan, baju batik apa itu? Batik Nusantara ya, yang dibuat oleh Pak Menteri Agama itu. Itu sudah berdebat karena di depan batik itu ada salib, ada wihara, ada puro, ada masjid. Itu kita sudah pusing. Kita sudah menganggap bahwa kafir, sudah tidak jelas agama kita. Iya. Batik. Nah, saya di rumah Syekh Ali Jum'ah itu yang pakar hafiz Quran dan mantan Grand Syekh, mufti, ahli fatwa yang Mesir. Itu kita disuguhkan itu permen gambar yang dibawa oleh tadi pastor. Ya bagi saya sih tidak usah lagi saya belajar sudah tuntas sudah dalam lihat langsung kan? Iya betul. Iya. Bagaimana genealogi akar pemikiran tokoh dan perkembangan tidak usah lagi bicara. Iya. Sudah langsung. Sudah praktek langsung. Iya. Ya jadi dengan demikian menurut saya ya satu sisi Al-Azhar itu sangat Islami, modern, plural, hanya mungkin minus saja, minus terhadap. Ya plus minus kita. Indonesia ini mungkin Islam juga, Islam liberal, karena kita demokrasi kan, liberal, bebas. Mungkin minus disiplin, minus kebersihan, minus. Kalau Prancis kata teman tadi itu Syekh Muhammad dengan pernyataan bahwa saya melihat Islam di Mesir, ra'aitul Islam fi biladil gharbi walam yaral muslim. Saya melihat Islam di barat Prancis
walaupun mereka tidak Muslim. Sebaliknya, saya melihat Muslim di tanah kelahiran saya, Mesir, tapi tidak melihat Islam. Nah, itu kan terkenal sekali pernyataannya itu, Abu. Artinya Islam yang disiplin, yang rasional, yang ini jujur, itu Islam kan. Jadi Eropa, saya bicara soal before dan after. Nah sekarang bagaimana Eropa itu, Western Eropa? Nah, Eropa sekarang ini kalau kita lihat di Inggris, perkembangan Islam maju. Ya, jadi maksud saya jangan lupa juga, jadi ketika orang mengatakan bahwa semua yang Barat itu haram, Eropa, Amerika haram, jangan lupa di sana itu ada masjid, ada orang Islam, dan Islam asli di situ boleh asli. Islam. Tapi kan maju. Nah kemarin saya ke konsulat Jepang. Kemarin kami lakukan audiensi di konsulat Jepang jam 1. Setelah kemarin kita ujian itu, saya ke Wisma Kala Ratulangi, diterima oleh Excellency Yasuo. Saya tanya langsung, Pak Yasuo, bagaimana perkembangan Islam di Jepang? Dia mengatakan, dari hari ke hari Islam semakin maju. Kami mendirikan masjid di Jepang. Saya itu orang Jepang asli, dia Jepang asli. Orang Muslim orang Jepang masuk Islam. Dan Anda sebagai pemerintah itu tidak terancam. Bagi kami itu korupsi. Jadi kan kita lalu berpikir bahwa orang Jepang itu masuk Islam langsung dengan peradabannya. Maksudnya peradaban Jepang yang maju, disiplin. Kalau korupsi dia langsung mundurkan diri. Kalau dia sudah tembak orang dia langsung mengakui, tidak usah lagi. Itu kan Islam kan. Islamnya. Jadi ya kata Janu ketika kalau kita baca Islamnya Ariano. Islamnya Ariano. Yang ketika Cak Nur mengomentari pernyataan Syekh Muhammad Abdul, karena Cak Nur lah yang menempatkan Syekh Muhammad Abdul sebagai tokoh pembaharu. Dia katakan bahwa Eropa itu waktu itu ya, karena itu komentar sudah agak lama. Kan itu kan sudah pernyataan sudah cukup lama juga kan. 1800 sampai 1900 Cak Nur memberikan komentar bahwa sebetulnya ya Eropa atau Paris itu dia sudah Muslim minus syahadat. Iya. Kalau di Timur Tengah, tanah Indonesia, kita sudah syahadat minus Islam. Analogi dari perkataan Muhammad Abdul tadi. Ya, analoginya. Artinya, maksud saya begini, kita jangan juga terlalu antipati dengan kita sendiri. Kan istilahnya kita lumayan sudah syahadat kan? Ya, lumayan. Tinggal Islamnya. Kalau Eropa, ya lumayan sudah Islam, tinggal syahadat. Kan belum ada yang ideal berarti kan? Betul. Nah hari ini yang ideal sudah ada menurut saya, karena ini analisa atau analogi sudah cukup lama. Nah, Cak Nur kan tidak, ya Allah maghfirlahu. Beliau kan sudah meninggal. Mungkin kalau Cak Nur hidup sekarang ini melihat itu Mesir yang balik itu London, balik kotanya Islam, ya kan? Rajanya Kristen, balik kotanya Islam, perdana menterinya hidup, itu Inggris sekarang kan hari ini. Ukurannya kayak apa itu kan? Terus di Eropa sekarang banyak gereja, banyak masjid. Kemudian Singapura yang dulu kita sebut Singapura itu negara kecil dan non Islam, sekarang presidennya adalah Muslim atau perempuan. Di Amerika Serikat masih begitu banyak. Kita presiden Singapura kan Muslim berjilbab. Orang Melayu. Jadi ya kalau Cak Nur hidup, ya tentu beliau katakan bahwa ya sekarang Eropa sudah Islam plus syahadat. Hanya belum banyak. Hanya belum banyak. Ya, kita berharap ya Saya minusnya lagi belum banyak. Dan Indonesia sudah bersyahadat dan sudah berislam, tapi belum banyak juga. Maksudnya kan Indonesia itu kan sudah banyak yang sekolah, banyak yang S3 itu kan Islam. Artinya kan disiplin, kerja keras, apalagi itu, pokoknya etos-etos positif itu kan
Dan kita sudah punya etos itu positif kan, mau belajar, mau ini, mau itu.